Pelakor di sini memaksa suami untuk menceraikan klien saya. Dan saya justru bilang ke klien saya, Bunda di sini nggak usah takut, Bun. Justru Bunda di sini perlu sambut gembira peristiwa ini. Kok bisa sih? Oke, simak selengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bun yang dirahmati oleh Allah. Itu tadi, Bun, adalah pengalaman salah satu klien saya yang diselingkuhi suaminya dengan pelakor. Dan seperti pelakor pada umumnya ya, Bun, semakin kesini si pelakor ini merasa sudah menguasai hati suami klien saya hingga mulai maksa-maksa si suami untuk menceraikan klien saya. Nah, di sini mungkin Bunda bertanya-tanya nih, loh, kenapa Bunda Ayu menyuruh gembira? Padahal kondisinya si suami ini sudah dipaksa-paksa pelakor untuk menceraikan istri syahnya. Sebenarnya, Bun, ada rahasianya. Sebagai informasi buat Bunda, bahwa suami klien saya ini itu tipenya dominan, ya, egonya tinggi, susah diatur dan gak mau dengerin istrinya. Itu watak asli seorang koleris, Bun. Maunya dia yang benar, maunya dia terus yang menang. Oke, singkat cerita, dia ini kepincut dengan wanita pelakor yang terlihat anggun, pengertian, memahami kebutuhan egonya dan terkesan penurut. Ibarat botol nih ketemu dengan tutupnya. Ya, akhirnya si suami ini lengket lah nih, Bun, sama si wanita pelakor tadi. Sementara itu, sebagai istri syah, tentu klien saya ini sangat terpukul dan sakit hati karena perselingkuhan suaminya. Beliau sudah berusaha menegur nih, menasehati suami, ngasih tahu, ceramah macam-macam ke suami nih. Tapi semakin hari bukannya suami ini semakin sadar, tapi malah justru semakin lengket sama selingkuhannya. Sikap dan perangainya ke klien saya jadi makin kasar dan makin gak berperasaan. Nah, waktu di rumah pun itu makin jarang, Bun. Sehari-hari si suami ini sibuk sama HP-nya. Bahkan si suami ini sering kedapatan video callan sama selingkuhannya saat di rumah. Karena gak tahan dengan kelakuan suaminya, beliau di sini datang berkonsultasi dengan saya. Beliau menceritakan ya kegelisahan-kegelisahannya. Kalau si suami ini ya sudah dipengaruhi oleh pelet ya atau susuk dari si wanita pelakor. Karena memang ketika saya di sini juga perhatikan aura si wanita itu, dia memang punya senjata andalan yaitu kata-kata manis untuk menyanjung suami klien saya. Dan umumnya kata-kata manis ini itu banyak dipakai oleh pelakor pemakai susuk, sehingga kata-kata manisnya ini terasa ada efek magisnya ke diri suami. Suami jadi mudah terhasut, mudah tersulut, dan mudah dipengaruhi oleh si wanita pemakai susuk ini. Dan kalau saya perhatikan, Bun, sebenarnya si wanita pelakor ini juga punya watak asli yang dominan juga. Ya, sama seperti suami klien saya. Nah, hanya saja mungkin karena ada pengaruh energi susuk ya, dan kata-kata manisnya ini, apalagi dia sedang masa promosi nih, maka sifat dominannya ini jadi nggak kelihatan. Tapi saya yakin kalau seandainya si pelakor dan suami klien saya ini didudukkan berdua nih, bersebelahan, energinya itu sama-sama dominan dan nggak akan ketemu. Mereka ini sebenarnya nggak akan cocok, Bun. Dan satu-satunya yang bikin suami klien saya dan selingkuhannya itu terikat waktu itu adalah karena kepentingan. Jadi si pelakor ini punya kepentingan ingin menguasai suami klien saya dengan segala aset dan kemapanan finansial yang dia miliki. Sementara si suami di sini itu punya kepentingan ingin terus mendengarkan sanjungan-sanjungan dan kata-kata manis perempuan tadi. Makanya saya menganjurkan klien saya untuk ya dalam tanda kutip nih membiarkan, Bun, suaminya melakukan apapun dengan si pelakor ya. Dan saya minta beliau untuk fokus mengobati rasa sakit hatinya sampai secara batin beliau merasa lebih kuat. Saya minta beliau menggunakan jalur langit ya, lewat amalan-amalan riyadhah yang saya resepkan khusus untuk beliau ya, seperti beberapa sholat sunnah, tilawah Al-Quran, dan juga amalan zikir dengan memanfaatkan tasbih karomah Ar-Rahman yang sudah saya wiridkan untuk membantu menjernihkan kembali aura beliau, sekaligus ya mengikis pengaruh-pengaruh susuk dalam diri suami beliau. Singkat ceritanya, tiba-tiba
muncul sebuah reaksi yang sangat emosional dari si pelakor yang memaksa suami klien saya untuk menceraikan klien saya. Dan waktu itu saya tenang-tenang saja, Bun. Kenapa? Karena ini tuh hanya sebuah efek dari perang energi antara energi zikir ya yang dilantunkan klien saya melawan energi susuk pemikat dalam diri pelakor. Kalau dua energi ini berbenturan, pasti akan terjadi reaksi dalam diri pelakor. Kenapa? Karena energi susuk itu sifatnya batil. Dan yang batil itu pasti kalah dengan energi yang positif. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, katakanlah hai Muhammad, bahwa yang hak telah datang dan yang batil itu telah musnah. Sungguh, yang batil itu pasti akan musnah. Makanya muncullah nih, Bun, reaksi-reaksi emosional dari si pelakor. Nah, reaksi ini sebenarnya adalah proses lepasnya daya magis susuknya tadi. Karena daya magis susuk ini lepas, maka si pelakor udah mulai nih kelihatan sifat aslinya yang saya bilang tadi, Bun. Jadi si pelakor ini mulai dominan, nggak sabaran, emosional, cerewet, nggak mau kalah, dan suka memaksakan kehendak. Nah, sampai di sini kan udah bisa dibayangkan ya, Bun, suami yang dominan bertemu dengan pelakor yang juga dominan wataknya. Suami yang egois itu berhadapan dengan pelakor yang egois juga. Suami yang keras kepala dan temperamen itu ketemu dengan pelakor yang keras kepala dan temperamen juga. Hampir dipastikan 90% kemungkinan mereka akan segera mengakhiri hubungannya. Dan tahu nggak, Bun, firasat saya waktu itu terbukti. Ya, akhirnya si suami menolak untuk cerai dari klien saya dan justru memutuskan selingkuhannya. Tentu selain melakukan ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah, klien saya tadi juga berusaha menunjukkan kesadarannya untuk beradaptasi dengan sifat asli suami yang dominan dan haus pujian. Beliau kasih pelayanan, beliau kasih apresiasi sebagai bentuk dari usaha secara lahiriah. Tapi di sini tuh, Bun, yang saya rasakan adalah betapa Allah itu benar-benar membuktikan janjinya untuk menolong hamba-hamba yang yakin dan beriman sebagai yang difirmankan oleh surah Yunus. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman. Kalau saya ingat cerita klien saya ini, saya tuh jadi ikutan merinding loh, Bun. Karena saya mengikuti dan membimbing langsung proses ikhtiar klien saya. Jadi saya itu paham gimana kondisi before afternya. Tapi pada intinya saya berharap ya cerita klien saya ini bisa memberikan secercah harapan dan optimisme buat para sahabat Bunda yang mungkin saat ini suaminya itu sedang dalam pengaruh wanita lain. Yakinlah, Bun, insya Allah selalu ada jalan keluar ya, karena Allah sendiri yang menjanjikan untuk menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Kalau Bunda merasa tergerak untuk mengikuti jejak klien saya, langsung saja Bunda bisa hubungi nomor yang ada di sini untuk bisa dibimbing secara privat. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.